Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan nonton channel Divos, terima kasih atas kunjungannya. Dan pada hari ini kami akan membahas lanjutan dari penyediaan Crossref ya, yang menggunakan REST API untuk bisa dimanfaatkan di beragam platform. Dalam kasus-kasus sebelumnya, kita sudah menyampaikan beberapa platform, antara lain ada yang menggunakan Open Station, kemudian juga ada yang menggunakan dari Kudos ya, kemudian EuroPMC dan lain sebagainya. Dan saat ini kita masuk ke Silent ini. Jadi ini merupakan salah satu pemanfaatan yang dimanfaatkan oleh MDPI. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar ya, publisher ya, MDPI, dan dari sini mereka membuat semacam agregator yang menggunakan layanan yang ada di Crossref. Nah, ini sedikit gambarannya apa saja yang digunakan. Kemudian jadi dia ada kesulitan karena banyak melakukan proses publikasi dan agak sulit ya untuk mengumpulkannya. Jadi mereka menggunakan doi dengan layanan REST API. Kemudian dari sini juga rekan-rekan bisa melihat di layar dan mereka bisa menghasilkan satu bentuk agregator yang menggunakan tagline atau layanan namanya itu Silent. Dari kondisi ini bisa kita lihat untuk skala penerbit, publisher, ternyata metadata Crossref sekalipun juga bisa ya untuk dimanfaatkan. Jadi beragam, tidak serta-merta kalau di kasus-kasus sebelumnya itu kan dengan layanan dari kementerian yang ada di luar negeri, kemudian universitas, dan saat ini juga bisa digunakan oleh publisher. Dalam hal ini adalah MDPI. Ini tampilannya dari Silent, kan bisa akses di sini di silent.net. Kemudian di sini ada keterangan juga mengenai ranking, kemudian fitur-fiturnya ya, ada publication, ada sources-nya juga, dan bisa dilihat dengan menggunakan publisher-nya. Di sini ada beragam publisher. Lalu ada Schuler di sini dan juga organization. Jadi meluas ya. Tidak serta-merta hanya penyediaan artikel, tapi juga bisa penyediaan bagian-bagian lain di sini. Ini akses lainnya. Citation-nya ini yang menarik ya. 1.6 billion. Dan untuk tambahan, yang menarik dari MDPI di sini, ya tidak serta-merta hanya menyertakan agregator platform, tapi juga menyediakan namanya MDPI Sky Profile ya. Ini MDPI Sky Profile. Di skyprofiles.com di sini merupakan seperti halnya Academic ID, tapi konsepnya sepertinya mengarah seperti halnya media sosial. Karena contohnya seperti ini, bisa menghasilkan satu tampilan seperti ini. Sebelumnya rekan-rekan bisa mengakses di sini
jika ingin mencoba, profiles.com. Kemudian nanti bisa registrasi, cukup mudah proses registrasinya, dan ada satu bentuk validasi di sini ke email yang digunakan. Kemudian kalau sudah, kita bisa mendapatkan akses ke dalam dashboardnya. Kemudian bisa kita eksplorasi pastinya, yang memang berkaitan sama beberapa bagian ya. Entah itu misalnya kita mempromosikan dari segi expertise kita, kemudian kita juga bisa meningkatkan short biography dari identitas kita. Kemudian kita bisa melakukan proses sinkronisasi juga dengan link dari Orchid. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya, terakses. Kemudian dari sini kita authorize access. Jadi dari kondisi yang awalnya belum ada beberapa bagian di sini, masih kosongan ya. Atau mungkin publisher. Nah, ini bisa masuk dengan menggunakan, jadi dari ini yang kosongan, dan setelah kita lakukan sinkronisasi dengan Orchid, ini ada keterangan we found 6 publication, dan kita bisa lakukan proses select all di sini. Nah, misal ini untuk kebutuhan tertentu bisa. Nah, ini bisa klik di request authorship-nya dan lain sebagainya, sepertinya masih ini ya. Dan dari kondisi seperti ini, need validation, please enter identifier, choose correct. Nah, ini bisa kita cek. Ini ada beberapa ya yang perlu ditambahkan. Jadi tidak serta-merta semuanya bisa masuk sepertinya. Kemudian dari sisi sini, ini untuk kebutuhan publication. Kemudian kalau kita lihat dari segi profilingnya, nah ini profilingnya, dan dari sini juga rekan-rekan bisa melihat ya adanya informasi-informasi baru yang bisa didapatkan. Jadi disesuaikan sama research keyword ataupun expertise kita. Jadi nanti dari sini recommended from your keyword, misalnya ini untuk melakukan semacam RSS ya. Jadi mendekatkan sesuai dengan expertise dari kita. Nah, dari sini mungkin bisa kita manfaatkan dengan melakukan proses download, ataupun kita bisa mengarah ke doi-nya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini nanti pastinya bisa kita optimalkan dengan melihat apa yang tersedia, atau ya mungkin kita bisa download PDF-nya. Nah, ini yang cukup menarik dengan pendekatan dari beberapa bagian tadi yang sudah kami sampaikan. Kemudian di bagian My Profile, ini juga sudah nge-link ya untuk ID Orchid-nya.
Jadi tinggal kita lakukan proses sinkronisasi nanti, ini preface dan lain sebagainya juga sudah masuk. Nah, kemudian nanti ya tinggal kita upload saja di satu bagian di Orchid dan nanti bisa dilakukan proses sinkronisasi secara berkala. Berikutnya dari segi pengaksesan, kalian bisa melihat di sini silent misalnya, kemudian saya coba digital libraries. Sini, nah ini tampilannya. Ini contoh misalnya evolving digital library and library digitalization. Kemudian bisa kita klik dan ini yang menarik menurut saya. Jadi penyediaan datanya dari Scilit ini cukup lengkap. Bisa juga diklik ke Google Scholar, kemudian di sini bisa terlihat ada publisher yang ada, kemudian ini keywordnya, referensi-referensinya, dan ini bisa kita klik juga cite by artikelnya. Nah ini ya, dan kita bisa mengarah ke artikel yang dituju gitu. Nah kemudian dari sisi ini juga kita bisa melihat adanya all citation di sini. Kalian kan bisa melihat. Jadi ini kalau berkaitan sama ini agak jauh sebenarnya telecommunication. Mungkin karena ini buku, jadinya secara keseluruhan berkaitan sama telecommunication, tapi salah satu chapternya berkaitan sama ini. Nah kemudian di sini bisa terlihat adanya all citation dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, untuk di satu borang ya dari akreditasi jurnal itu kan ada kebutuhan untuk pemanfaatannya ya atau citasi gitu. Nah, selama ini kan digunakan adalah dimension. Nah ini pun juga bisa menjadi salah satu opsi di dalam melihat seberapa besar pemanfaatan dari jurnal kita ataupun artikel yang ada di jurnal kita. Nah, berikutnya dari sisi ini juga bisa kita lihat contohnya seperti ini. Ini masih kosongan ya. Kemudian kita bisa lihat juga unsur lain seperti misalnya organization di sini. Nah, di sini organization, kemudian bisa kita cari universitas. Misalnya Universitas Indonesia misalnya. Nah, ini English. Nah, kemudian ini bisa dilihat juga perkembangannya, citation dan lain sebagainya. Dan ini sangat menarik. Jadi bisa kita lihat open access publication secara keseluruhan ini. Kemudian ini yang open access publication. Dan ini yang didominasi ya, jurnal artikel UI sangat tinggi ya untuk jurnal artikel. Dan subjeknya banyak di bagian mana. Dan ini source title-nya yang dominan dari mana. Ini ternyata dominan juga berkaitan sama konferensi biasanya. Dan ini bisa rekan-rekan melihat juga international collaboration bisa diklik di sini, domestik dan lain sebagainya. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu melihat rekognisi dari instansi kita itu juga bisa kita lihat. Dan di sini juga ada keterangan mengenai all citation datanya dan rekapitulasi. Ini juga menarik. Demikian untuk Scilit dan kita mungkin akan menambahkannya beberapa
bagian di silent ini. Kita tutup dulu untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.